aja di YouTube. Oke. Karena apa semua jadi anu tuh. Cas. Ini nih yang habis semua casnya. Yang putih. Sebentar ya teman-teman, ini aduh jadi terkendala aku kalau gini. Yang putih bak sini sama ambil itu satu. Itu yang T itu. Yang T1. Yang T1 sebentar teman-teman, mohon sabar. Kita cas dulu. Sebentar ya teman-teman ya. Ini dia masalahnya, kendala di cas. Mic kenapa? Oh, micnya juga habis. Wah, sekarang aku nggak tahu ya. Ini kamu cas. Habis semua casnya. Ini kamu cas, kamu matiin dulu mungkin. Ya ginilah mas, kalau semua dikerjakan sendiri. Aturannya aku tinggal duduk, tinggal ngoceh. Tapi tidak apa-apa ya. Anggap aja itu seni. Oke. Kamu buka ya surat 4 ayat 1. Surat 4 ayat 1. 4 ayat 1. Alhamdulillah sudah ketemu. Siapa yang diberi yang dimaksud itu siapa? Ya ayuhan nas. Ya. Ya ayuhan nas. Ya. Ya ayuhan nas. Ya. Jelas itu adalah manusia. Nas itu manusia. Manusia. Ini mujmal atau umum. Nih, di sini hebatnya Al-Quran. Kemarin kan aku sudah jelaskan ketika Jumat itu ya terjadi kekacauan terjemahan. Sebetulnya itu nggak kacau amat sih, cuman ya orang bisa jadi keliru memahaminya. Dua-duanya diterjemahkan orang beriman. Ya, dua-duanya diterjemahkan orang beriman. Padahal yang satunya itu jelas orang beriman, semua orang beriman. Yang satunya orang beriman khusus yang laki-laki. Kalau itu nggak dipahami kan jadi kacau. Makanya kita perlu original text. Begitu juga ini. Kita perlu original text di sini. Ternyata yang dijadikan pembicaraan dalam ayat ini oleh Allah adalah wahai manusia. Ya ayuhan nas. Nas itu manusia. Ya. Dia umum. Siapa? Ya sopo wae, ya siapa saja. Nggak ngurus entah itu laki, entah itu perempuan. Jadi yang disebut semua dia mujmal, dia umum. Wahai manusia. Di sini tidak membicarakan gender. Ini khusus untuk manusia yang laki-laki lo ya. Ini untuk manusia yang perempuan lo ya. Nggak begitu, blok. Ya, ini untuk semua manusia. Ya kita yang laki, yang mereka yang cewek masuk ke sini nas ini. Nggak seperti huwa dan hiya. Huwa dan hiya itu memang sama-sama dia, tapi ada dia laki-laki, ada dia perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau kalian lihat di channel YouTubeku, ketik Subandite Sukoco tentang episode Adam itu ya. Nanti bisa minta bantu santri-santri Isra. Itu aku sudah bahas. Jadi
Adam yang aku pahami nggak tunggal. Kalau Alkitab kan begini, dan itu diterima oleh mainstream Islam. Itu yang jadi masalah. Tak gambar untuk gini yo. Ikilah yo. Iki Adam iki yo, sitok. Nah, iki sitok Adam. Ini Alkitab begini. Ya, Adam. Jadi Adam dulu dibikin. Terus aduh kok sepi banget gini. Dari sisinya, lihat, bukan dari tulang rusuk, dari sisinya. Ini pasangannya wedok. Nah, gini ya. Nah, ini Adam, ini Hawa gitu ya. Meskipun di Alkitab itu namanya belakangan Disebut manusia gitu. Nah, nanti kita akan ketemu siapa manusia kedua dalam perspektif perjanjian baru. Gitu loh. Meskipun itu debatable ya. Itu debatable dalam internal kekristenan, karena ada yang memahami dalam edisi perjanjian baru itu Yesus itu Adam kedua, second Adam. Nah, itu gimana? Itu menarik itu. Karena nanti ya surat berapa itu ya? Sebentar. Banyak orang terjebak, dan ini yang terjebak bukan orang-orang sembarangan ya. Tapi ya masih bisa terjebak karena apa? Kegoblokan tuh tetap aja ada kalau kita tidak belajar. Jadi belajar itu nggak ada hentinya. Tentang surat, sebentar, mana tadi? Surat Ali Imran, surat 3 ayat 59. Banyak yang menggunakan ayat itu untuk mengatakan Adam itu bukan manusia pertama. Sampai di situ gue agree. Ya. Karena kalau kita merujuk surat 2, aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, itu menunjukkan bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Nah, kalau Adam bukan manusia pertama, itu gue setuju. Artinya sudah ada Adam-Adam yang sebelum dia gitu loh. Nah, sekarang kita tentang Adam sendiri itu sebetulnya nama person satu orang atau banyak orang. Gue ada kelompok Adam itu banyak. Gue kan sudah ngomong, bagaimana kalau bapaknya Afrika, ibunya Afrika, mungkin nggak melahirkan bayi Chinese putih gitu, atau seperti orang bule. Bule itu bisa dibilang kulit putih ya. Kulit putih, kalau Cina kulit kuning ya. Bisa nggak? Kan sudah gue jelaskan di seri-seri awal. Diskusi gue dengan mahasiswa Fakultas Peternakan, kenapa gue ajak diskusi? Karena aku tanya, lu dapat ilmu genetika? Dapat Pak. Dan tak lihat dia otaknya encer, tak ajak diskusi. Akhirnya dia mentok ketika dia beralibi di balik kata mutasi. Lah kalau mutasi kenapa selesai sekarang nggak pernah terjadi mutasi lagi? Sekarang kan nggak pernah mutasi. Kalau bapak ibunya negro ya anaknya mesti negro. Kalau bapak ibunya Cina ya anaknya mesti Cina. Nggak pernah bapak ibu negro anak Cina. Nggak pernah bapak ibu Cina anak negro. Nggak ada ceritanya. Nah, terus Adam dulu itu kalau kita bahas pada pengambil sampel 2 ini ya, 2 ras ini, negro atau Cina? Ya, jadi ini gue tolak gitu ya. Nah, masalahnya, taulah kalian, gue nggak sebut nama ya, doktor ahli nuklir ya, buku-bukunya bestseller ya, dan itu dinukil juga oleh mursyid itu kiainya dalam satu kelompok toriko ya. Berdasarkan Quran surat 359, Adam itu punya ibu. Gitu loh. Kalau gue nggak begitu cara memahaminya. Ya. Karena apa? Dia mengambil Kanjeng Nabi Isa punya ibu. Berarti Adam, karena itu misalan, berarti Adam juga punya ibu gitu. Itu yang gue harus wait and see dulu. Tapi kalau Adam bukan manusia pertama, aku setuju itu. Ya, masalahnya jangan terlalu cepat-cepat mengambil mengambil kesimpulan, mengistimbat atau apa namanya itu, silogisme ya,
Dari Quran 3 ya, surat Ali Imran ayat yang 59 mengatakan bahwa Adam punya ibu. Nanti dulu. Kan begini ya. Sesungguhnya misalan ya, masalah itu misal. Jadi kalau kita bilang misal itu kita serap dari bahasa Arabian. Awalnya kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu ngambil dari bahasa Arabian. Misal masuk ke kita. Gitu loh ya. Jadi misalkan, nah kita bilang gitu kan seringan. Nah, misal itu kita ambil dari bahasa Arabian. Itu di sini masalah ya, artinya perumpamaan. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Orang-orang top itu yang aku bilang doktor tadi itu dan berikut Mursyid Toriko itu dalam 2 buku yang berbeda aku baca. Aku nggak mengatakan di antara mereka mana yang plagiat, nggak begitu ya. Bisa jadi memang Kang Mas yang doktor nuklir ini punya pemikiran begitu. Romo Yai Mursyid Toriko ini juga punya pemikiran begitu dan pemikiran mereka sama. Kita ambil adilnya begitu aja lah ya. Nanti kalau aku bilang yang Mursyid ini sepertinya enggak juga, karena kan lebih dulu Torikoh ini berdiri daripada Kang Mas doktor itu nulis buku. Ya. Jadi amannya aku tidak mengatakan mana di antara mereka yang plagiat, enggak. Aku amannya mengatakan supaya tidak tersinggung aja nanti, karena ini toko top. Sebetulnya gue lu mau tersinggung sih kagak ada urusan, tapi hari ini gue lagi baik hati gitu ya. Gue cari cara supaya lu nggak tersinggung. Sama-sama mengatakan bahwa Adam tuh punya ibu, punya mama, berdasarkan ayat ini ya. Itu yang gue nanti dulu. Kalau Adam bukan manusia pertama gue setuju, tapi kalau Adam terus punya ibu karena Kanjeng Nabi Isa atau Yesus punya ibu, nanti dulu. Gitu ya. Oke. Jadi tidak begini ya. Tidak Adam ini sendiri diciptakan lalu Hawa dari sisinya, bukan tulang rusuk ya, enggak begitu aku. Aku banyak Adam. Adam Asia, Adam Eropa, Adam sesuai dengan ras kita gitu. Banyak Adam gitu, ya. Oke. Tentang bagaimana kok banyak Adam gitu ya, nantilah ya. Atau kalau nggak sabar lihat saja di channel YouTube ya, di VK-nya sudah ada kok, video kajiannya sudah ada. Oke. Jadi semua manusia, perhatikan ini. Tap-tapnya jangan lupa ya. Tap-tapnya jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Logika tanpa logistik nggak jalan. Secerdas apapun logika, kalau nggak didukung logistik nggak jalan. Mampet dia. Logistik itu perlu loh ya. Kita mau perang, itu pasukan itu harus diperhitungkan, bukan hanya amunisi. Logistik juga perlu. Walaupun dia sniper, kalau perutnya nggak keisi keroncongannya, bagaimana mau maju perang ke medan tempur, nggak bisa. Ya. Begitu juga ini kita diskusi. Ya, oke. Jadi yang dimaksud dalam Al-Quran itu ya manusia. Dia mujmal umum, nas, dia pakai nas. Manusia. Siapa? Ya siapa saja selama dia manusia. Ini berbicara manusia, bukan monyet, bukan anjing, bukan kucing, bukan kerbau, bukan buaya, manusia. Itu dulu pahami. Jadi artinya di sini tidak ada pengklasifikasian gender. Karena awalnya pakai anas. Itu dulu dipahami. Karena aku mau meruntuhkan pendapat-pendapat yang sudah terkontaminasi dongeng-dongeng yang masih mempertahankan wanita diciptakan dari tulang rusuk dengan pemahaman yang aku sampaikan ini. Supaya nggak dipegang lagi itu, buang jauh-jauh itu. Ya, buang jauh-jauh. Ya. Oke, dengan baik-baik. Di sini nas yang dipakai ya. Yang dipakai nas itu manusia mujmal.
Laki-laki atau perempuan, ya nggak ngurus entah itu laki, entah lu perempuan, selama you manusia, aku manusia, kamu manusia, bukan kerbau, bukan sapi, bukan kucing, bukan anjing, bukan itu yang disampaikan. Manusia, ya. Maka dia berasal dari raw material yang sama. Gitu loh. Nafsin wahidatin ini raw material yang sama. Jadi bahan bakunya sama. Makanya kan nafsin wahidatin ya. Bahan baku yang satu. Satu itu gini loh, bukan satu kuantitatif. Kamu dan aku satu negara. Artinya negara kita sama, kamu Indonesia, kalau kamu Indonesia, gue juga Indonesia, gitu loh. Bukan satu, kita punya satu apa gitu nih itu? Spidol, bukan enggak begitu ya. Memahami kalimat itu. Satu itu menunjukkan sama. Jadi nafsin wahidatin ya. Jadi begini. Bahan bakunya itu satu atau bahan bakunya itu sama. Kamu dan aku, laki-laki dan perempuan diciptakan Gusti Allah Agung dari bahan baku yang sama, bahan baku yang satu, dari nafsin wahidatin, dari raw material yang sama, podo ae, nggak lanang nggak perempuan. Itu nggak ada ceritanya perempuan. Kamu didongengi kamu telan aja, goblok gue. Nah, nanti akan aku jelaskan ada manusia Adam dan manusia bukan Adam. Itu nanti terkait dengan apa yang dipahami saudara Kristen kita. Ya, karena aku menggunakan definisi yang berbeda tentang manusia Adam dan manusia yang bukan Adam. Nanti bisa nggak Yesus itu dikatakan manusia Adam? Pemahaman dalam teman-teman kekristenan meskipun tidak semuanya setuju mungkin ya, Yesus itu Adam yang kedua. Nanti ada 1 Korintus ya, bisa kita lihat di 1 Korintus ya 11 ya, 8 dan 9 ini. Tapi ini sekedar info dulu ya, aku nggak bahas ke sini dulu ya, nggak bahas ke sini dulu ya. Oke, waktunya waduh tinggal 9 menit. Pahami dulu di sini ya, yang diseru siapa? Seluruh manusia. Siapa? Ya semuanya asal dia manusia, entah laki-laki entah perempuan. Kenapa? Apa yang mau disampaikan Al-Quran? Mereka itu diciptakan dari nafsin wahidatin, dari raw material yang satu, dari raw material yang sama, dari bahan bakunya sama. Jadi laki ya dari nafsin wahidatin, perempuan ya dari nafsin wahidatin, gitu loh. Makanya gue kemarin bilang, gue nggak setuju kalau nafsin wahidatin itu dipersonalkan dan itu Adam. Itu melanggar bahasa juga. Aku sudah jelaskan tak marbuto. Aku nggak tahu. Kalau sudah aku ulang-ulang, aku kasih stressing point, tapi lu masih bingung, aku nggak tahu ya. Mungkin di luar kemampuanku. Dengan cara bagaimana lagi supaya kamu paham? Intinya pemahaman wanita diciptakan dari tulang rusuk bertentangan dengan informasi Al-Quran. Kalau lu pakai terjemahan gue, gitu loh. Kalau you pakai terjemahan Depak, yo bablas ini. Orang sama-sama terbodohkan itu. Ya, ini anunya dulu ya. Kalau kita bangun itu pondasinya sama tiang-tiangnya dulu. Nanti terjemahan utuhnya aku sampaikan kok ya, jangan khawatir. Yang penting sabar, ya. Jadi kalau ini kamu tiang-tiangnya sudah ada kan kita, ini tiang ini ya. Nanti sudah ada kan kita tinggal bikin tembok-temboknya, gitu ya. Nanti lengkapnya gimana Gus? Tenang saja, nanti aku kasih terjemahan lengkap. Ya, yang harus kamu pahami manusia siapa saja itu diciptakan dari bahan baku yang sama. Nah ini ini debatable-nya panjang ya. Nggak apa-apa.
gue nggak masalah ya. Lu mau mengambil referensi siapa, dokter, profesor, kiai, ulama nggak apa-apa. Apabila lu banyak duit, lu menghela ya menjadi EO-nya, ketemukan ya, kita adakan diskusi di mana, tapi di darat jangan di udara, nggak mau aku. Di darat aja, ketemu kan enak, diskusi itu kan enak, ketemu gini, muka ketemu muka. Ya. Orang kita muka ketemu muka aja kadang-kadang bisa salah paham apa yang dimaksud kita, keliru kok, apalagi di virtual. Ya. Ketemu sini siapa, mungkin siapa yang lo anggap ya itu di YouTube, di TikTok kan banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, pakar-pakar Al-Qur'an gitu. Kamu undang ya. Jadi kalau kamu kaya, ingat, kekayaan itu tidak kamu bawa mati. Enggak kamu bawa mati. Supaya bisa kamu bawa mati gimana? Jalankan di jalan Allah. Salah satunya memberikannya untuk sholawat kepada aktivitas-aktivitas dakwah. Gitu loh. Kamu punya uang cukup untuk kebutuhanmu sehari-hari, sudah. Lainnya jangan kamu simpan seolah-olah kamu bisa bawa mati. Supaya bisa kamu bawa mati, gunakan dia di jalan Allah. Misalkan gue kasih penawaran nih. Lu banyak duit. Bikin aja pertemuan-pertemuan ilmiah. Undang siapa yang lu mau. Ya. Oh, ini kok pendapatnya Pak Kiai ini begini, pendapat Pak Kiai itu begini. Ketemu baik-baik, diskusi baik-baik. Saling membahas dalam perspektif akademis. Ketemu alhamdulillah, nggak ketemu ya saling menghormati saja. Gitu loh. Ya, misalkan Gus Beti kamu ketemukan siapa, enggak ada masalah. Ya memang ya seperti aku bilang tadi harus ada duitnya kalau lu jadi EO. Namanya ngundang orang kan harus ya, masa ngundang orang nggak lu kasih minum, nggak lu kasih makan. Terus tempat kan perlu, entah itu kafe, hotel gitu. Ya kapasitas 20 orang ya, nggak usah banyak-banyak 100 orang itu nanti terlalu ribet ya. Diskusi gitu. Nah, itu nanti apa yang kamu sholawatkan atas aktivitas akademis itu yang nilainya dakwah itu akan kau bawa mati. Gitu. Ya, seperti Gus Beti itu monolog gini-gini. Lah iyalah. Namanya menjadikan penjelasan. Kalau kamu mau mempertemukan aku dengan siapa ya monggo digelar. Kan aku sudah bilang sejak awal ini debatable. Dan para pakar sudah membahasnya. Ya, oke. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Jadi kalian mantap, ada tulisan santri Isra dari Ambon ya. Diajak jadi elang, jangan mau jadi bebek. Betul. Kalian jangan jadi bebek. Aku tuh mendidik santri-santriku itu supaya berani. Caranya berani gimana? Kamu harus belajar supaya kamu punya argumentasi. Gitu loh. Ya. Kalau kita nggak punya argumentasi, bagaimana kita akan berani? Itu namanya berani babi. Membabi buta. Matiin tuh, dimatiin. Sebentar ada anu. Kamu kelamaan tuh. Sebentar ya sayang ya, ada lipan. Bentar. Gitu. Kamu tuh. Nah, sulit kita nyarinya di mana? Di mana tadi? Aku tutup dulu lah ya. Kenapa nggak langsung kamu tek? Gitu dulu teman-teman ya. Kita tutup, nanti kita lanjutkan kajiannya ya. Terima kasih ya. Aku jadi nggak konsentrasi ini. Ya. Terima kasih teman-temanku ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islamu dalam bingkai keindahan iman Islamu. Tapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar hantam saja tuh. Udah gitu. Oke. Nah, itu tuh.
Itu yang bahaya ekornya tuh, ekornya. Kalau ekornya kamu putus selesai dah. Ekornya? Ya sudah, selesai. Sampai mana tadi? Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Mohon dipersori ada lipan. Kalian tahu lipan ya? Orang Jawa bilang kelabang, yang itu kalau gigit kita bisa demam juga, ngentup gitu ya. Dan kemarin kemasukan ular ya, karena ini sawah. Aku kan sudah bikin videonya ya. Rumahku itu rumah mewah, mepet sawah ya, jadi kanan kiri sawah, belakang udaranya enak karena sawah-sawah. Jadi kalau ada ular, ada lipan ya dimaklumi. Dan kemarin alhamdulillah aku kan punya kucing kesayangan ya, ada sebetulnya banyak, tapi yang ada sekarang tinggal 4 ya. Ada Momoy yang bertarung dengan ular, sehingga kita tahu rumahnya kemasukan ular. Kalau nggak ada Momoy mungkin nggak tahu udah berapa lama dia nginep di dalam rumah ya. Tapi kalau kucing, ini kita ngobrol sedikit keluar. Kucing itu lebih apa namanya? Lebih pemberani, lebih gesit, itu kucing Jawa atau kucing kampung dibanding kucing liar. Jadi kalau aku lihat di video, refleks kecepatan kucing dan ular itu masih lebih cepat kucing gitu. Jadi kalau mereka bertarung pasti dimenangkan kucing gitu. Nah, bawa sini, Momoy bawa sini, Momoy gendong bawa sini. Buat teman-teman tahu. Ini kalau Mas Imam dari Jakarta sudah pernah gendong Momoy karena sudah datang. Nah ini Momoy. Momoy sayang, ini cewek ini. Banyak yang kaget dikirain ini belang telon ya. Ini bagus, warna yang jarang ada. Tapi ini bukan laki. Kalau ini laki istimewa. Ini cewek. Ini yang Graito tahu ada ular ketika ularnya berantem sama Momoy ini ya. Dan itu ada kelabang, ada lipan itu. Nah, main-main sana ya. Oke, ini dulu yang aku dapatkan dari Paralon. Dia terjebak di Paralon dan videonya ada di video playlist tentang kucing. Oke, ayo sana. Jadi saranku, kalau kamu perlu kegesitan untuk jaga rumah, katakanlah gitu ya, piara yang kucing Jawa atau kucing kampung, bukan yang kucing ras. Tapi kalau untuk keindahan kucing ras ya gitu. Kalau gue sih sukanya kan produk dalam negeri. Oke, ya matur nuwun nuwun untuk saudaraku yang di TikTok dan saudaraku yang di YouTube ya, sudah meluangkan waktu ngaji bareng Gus Putih ya. Semoga kita ketemu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.